Terakhir kemarin kita belajar sampai mana ya? Cintakulah yang sejati. Oh, norma. Berarti hari ini kita bab baru. Hari ini kita masuk bab 3 ya. Bab 3 itu tentang interaksi sosial. Ntar saya cari halamannya. Udah dibaca belum bab interaksi sosial? Ada yang sempat membaca? Separuh bacanya Miss. Ya, nggak apa-apa, lumayan. Daripada lumayan. Ya, ini dia. Saya besarkan. Ya. Kemarin kan kita udah bahas nilai sosial dan norma sosial. Nah, hari ini kita masuk interaksi dan dinamika sosial. Sebenarnya walaupun ini bab baru, tapi masih tetap ada hubungannya dengan bab yang kemarin ya. Dengan bab nilai dan norma. Yuk kita lihat apa yang akan kita pelajari di dinamika dan interaksi sosial. Nah, ini dia diagramnya. Jadi intinya di bab ini kita akan belajar tentang bentuk interaksi sosial dan dinamika sosial. Nah, ini dia nanti ada istilah-istilah asosiatif, disosiatif, apa itu. Yang penting nanti kalian bisa ngasih contohnya apa. Terus ya contoh di masyarakatnya apa. Itu yang paling penting. Oke, dan dianalisis bentuk apa contohnya. Chatnya nggak kelihatan ya, Miss? Kelihatan kok, chat apa? Saya bisa baca kok chatnya. Ya, ini ya. Ini secara umumnya. Nah, yang pertama nanti kita masuk bentuk interaksi sosial dulu, baru masuk ke dinamika sosial. Oke. Siap, Ma. Saya nggak mau komentar tentang gambar ini. Saya padahal berharap gambar yang lebih interaktif daripada gambar ini. Ini mah gambar orang lagi berdiri di foto gitu. Nggak. Gambar ini nggak terlalu menceritakan apa sih itu interaksi sosial. Malahan bagus video iklannya RCTI itu loh yang zaman dulu di Pasar Apung. Nah, Miss, di sini ada anak satu yang setiap pelajaran Miss Eli nggak bisa masuk kelas. Padahal kalau kelas lain tuh oke. Nah, kalau yang teknis gitu tuh nggak ngerti saya kenapa nggak bisa masuk. Beneran loh, saya nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Harusnya kalau kalian bisa dia juga bisa kan harusnya. Tapi saya nggak tahu kenapa. Coba kalian kopikan link dari grup kita tuh, di copy terus di paste ditempel ke ini dia, ke chatnya. Pakai private message coba. Tolongin.
Kalau nggak salah tuh kemarin tuh ada anak paket A juga nggak bisa masuk kalau klik langsung di wall saya. Bukan di wall saya sih, di grup. Nggak tahu kenapa. Cuma kalau dikirim pakai teks bisa masuk. Oke. Hmm, lanjut ya. Yuk, interaksi sosial. Kalian kan udah pernah dengar kata interaksi sosial, maksudnya tuh udah familiar gitu kan, interaksi sosial. Interaksi sosial, biasa kita dengar, malam Miss, saya pertama kali ke Mapel, Miss, mohon arahannya. Gak apa-apa, ikut aja. Oh ya, untuk yang, oh ya, kalian kan udah familiar sekali ya dengan kata interaksi sosial. Interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi itu apa? Sosial, ya sosial. Kita udah sering ngomong interaksi. Interaksi sosial. Ada yang tahu nggak apa sih interaksi sosial itu? Hubungan ya. Hubungan sosial. Hubungan yang kayak apa? Komunikasi. Ya, komunikasi itu salah satu bentuk interaksi, ya kan? Bentuk interaksi antara saya dan kalian, komunikasi. Kayak gini, betul. Jadi komunikasi itu bagian dari interaksi. Hubungan itu bagian dari interaksi. Apalagi? Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata interaksi sosial? Di teks buku ini ada pengertian interaksi itu apa? Panjang dan lebar. Saya kepengen taunya dari kalian. Karena saya nggak kepengen kelas ini menghafal definisi. Interaksi adalah tindakan sosial. Nggak mau saya. Yang penting kalian paham, mengeksplor dengan bahasa kalian sendiri. Jauh lebih baik daripada menghafalkan teks yang ada di buku paket. Apa ayo interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan. Interaksi sosial itu contohnya komunikasi. Apalagi? Hubungan interaktif yang saling menguntungkan. Jadi kalau nggak menguntungkan, bukan interaksi. Kalau interaksi yang saling menguntungkan tuh namanya mutualisme. Ya, tapi kalau misalnya nggak menguntungkan kayak parasitisme, kan juga interaksi. Ayo, siapa lagi yang mau? Ngomong-ngomong kok pesertanya cuma 3 orang ya? Seingat saya anak paket paket C kelas B ini hampir 20 orang loh. Tapi mereka banyak yang sibuk. Iya, paham saya.
Hubungan timbal balik. Saya suka kata timbal balik. Yang seperti apa kira-kira? Malam ini Mbak Bunga sama Mbak Dwi izin karena lagi keluar sama bos. Oke. Hubungan timbal balik seperti apa? Kata interaksi itu sendiri berasal dari kata inter dan aksi. Inter itu menunjukkan hubungan, aksi itu menunjukkan tindakan. Tindakan yang berhubungan. Artinya apa? Ya, contoh hewan sama lingkungannya juga disebut interaksi. Manusia dengan hewan juga interaksi. Manusia dengan tumbuhan juga interaksi. Tapi ketika kita bicara masalah interaksi sosial, lebih spesifik kita membahas masalah hubungan antara, ya hubungan timbal balik, hubungan aksi dan reaksi antar manusia, gitu ya. Kalau misalnya ya, interaksi itu memang sangat luas. Interaksi sosial, hubungan yang dilakukan antara dua manusia. Hanya dua manusia? Bagaimana kalau dengan sekelompok manusia? Kenapa nggak bilang interaksi sosial adalah hubungan yang dilakukan antar manusia? Nggak harus dua kan? Nah, kalau kita ngomong masalah interaksi sosial, tadi seperti saya bilang, kata interaksi itu berasal dari kata inter dan aksi. Aksi itu kalau di bahasa Indonesia, aksi itu dari bahasa Inggris action. Saya nggak tahu dari bahasa Latin atau dari bahasa apa, tapi yang saya tahu action itu artinya tindakan. Nah, makanya di materi interaksi sosial ini, yang pertama kali dibahas adalah tindakan sosial. Nah, tindakan sosial. Nah, tindakan sosial sendiri menurut perspektif sosiologi, coba saya bacakan. Manusia butuh makan nasi, jadi harus nanam padi terlebih dahulu. Apa itu termasuk, Miss? Manusia nanam padi. Itu termasuk tindakan. Apakah itu tindakan sosial? Bisa jadi itu tindakan sosial. Karena waktu kita nanam padi, kita nggak hanya nanam padi kan? Misalnya kayak di zaman-zaman, mungkin sampai sekarang masih kayak di tempat saya tuh, kalau orang mau nanam padi, orang melakukan ritual-ritual tertentu. Misalnya kayak sesajen gitu, potong babi, terus bakar ladang pertama tuh nanti ada pestanya, ada ritualnya lah, kayak gitu. Itu dilakukan sama orang-orang satu kampung kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu kan termasuk tindakan sosial. Tindakan sosial yang kayak apa? Nah, yang kayak gitu termasuk tindakan sosial. Poin ke 3. Nih, baca kan? Tindakan sosial tradisional. Tindakan sosial tadi kan ini tindakan sosial ada banyak macam kan? Oh ya, kan biar ya kayak bikin tumpeng kayak gitu. Itu termasuk tindakan sosial tradisional. Tunggu, kenapa tadi kan kita bahas interaksi. Kok tiba-tiba bahas tindakan sosial? Karena kata interaksi itu sendiri berasal dari kata inter dan aksi. Aksi itu artinya tindakan. Nah, jadi kalau misalnya berbicara masalah interaksi sosial tidak terlepas dengan tindakan sosial. Kayak gitu ya. Apa tadi? Nah, tadi contohnya kayak di daerah saya kalau misalnya mau nanam padi kayak gitu. Mungkin nanam padinya itu sendiri
hubungan antara manusia dengan padinya itu sendiri mungkin enggak, bukan itu yang dimaksud dengan tindakan sosial, tapi proses menanam padi itu kan melewati fase-fase tertentu. Nah, itu bisa dijadikan contoh interaksi sosial. Nah, tadi kita masuk poin yang nomor 3 kan, tindakan sosial tradisional. Acara petik laut. Acara petik laut tuh yang kayak apa? Ngelempar sajian ke laut itu ya? Ya, oh ya, ya kayak, ya yang kayak gitu contohnya. Nah, tindakan sosial tradisional itu apa sih sebenarnya? Yuk kita lihat pengertiannya apa sih. Tindakan sosial tradisional dilakukan tanpa perhitungan secara matang. Saya nggak terlalu senang sama definisi ini. Tapi lebih karena kebiasaan dalam masyarakat. Tapi nggak artinya nggak diperhitungkan secara masak kan? Hanya karena generasi seterusnya hanya tinggal melakukan, nggak berarti dia nggak memikirkan tindakan ini dengan matang gitu kan? Jadi saya lebih suka bilangnya tindakan sosial tradisional itu adalah tindakan yang dilakukan karena kebiasaan dan turun-temurun dalam kehidupan masyarakat. Nih contohnya kan tradisi tadi potong babi pas mau tanam padi, nanti kalau udah panen potong babi lagi, bilangnya syukuran kayak gitu. Terus kayak tadi kata si Sukamti bikin tumpeng. Terus apalagi tadi contohnya tuh yang petik laut itu. Nah, kayak gitu. Itu termasuk tindakan sosial tradisional. Terus, sanksi sosial kalau nggak melakukan tindakan sosial tradisional ini apa kira-kira? Sanksi sosial kalau tidak menjalankan tradisi ini. Iya, contohnya sedekah bumi tadi. Nah, jadi seandainya tradisi-tradisi ini tidak dijalankan, apa yang terjadi? Malu sama masyarakat gitu ya. Kalau itu kan untuk dirinya sendiri gitu kan ya, malu gitu. Kalau dari masyarakatnya, sanksi sosial yang diberikan ke kita apa? Contohnya. Diomongin biasanya ya, atau dikucilkan kayak gitu. Nggak juga dikucilkan sih, tapi gimana ya kalau di kampung tuh ya, kalau nggak menjalankan ritual pasti dibilang apa sih, nyeyelan gitu ya kalau di Jawa itu ya. Kalau orang Melayu tuh bilangnya kemerawa. Jadi misalnya gini, ada tradisinya kalau mau potong, kalau mau apa contohnya ya? Oh, misalnya gini, kalau misalnya ada acara adat apa gitu tuh dipantangin, nggak boleh apa kayak gitu. Tapi kan ada aja yang ngeyel, nggak mau ngikutin. Saya lupa waktu itu pernah kejadian di tempat saya itu, saya nggak jelas juga ceritanya. Jadi itu ada ritual orang Dayak. Mereka tuh bangun rumah adat baru. Nah, rumah adat ini karena letaknya agak ke kota, jadi mungkin mereka pikir nggak terlalu bener-bener gitu loh jalani adat. Iya kayak pamali gitu. Jadi pas rumah adat ini dibangun, dah jadi ritual syukurannya itu tuh sajiannya kurang kayak gitu. Karena menurut orang-orang
enggak lah palingan kan di kota gini gitu. Yang percaya kayak gitu kan di kampung gitu kan. Di kota gini nggak mungkin lah terlalu apa. Jadi mereka bikin gawai. Gawai itu kayak pesta gitu, pesta adat. Terus sembelih babi, minum arak, terus apa kayak gitu. Kalau orang Dayak kan pestanya kayak gitu. Maksudnya syukurannya kayak gitu. Nah, habis itu menurut dukunnya kayak gitu kan, kami kan bukan dukun sih sebenarnya, kayak pemuka adat gitu. Pemuka adat kan sakti kan. Nah, menurut pemuka adat tuh ada ritual yang kurang. Cuma kan masyarakat pikir, "Ah, enggak lah, santai aja lah kayak gitu kan ya." Terus enggak 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 dipenuhi lah ritual adatnya itu. Habis itu banyak yang mati. Ada yang mati jatuh ke sungai, ada yang mati nggak jelas, pokoknya beberapa orang gitulah, ada sekitar belasan orang yang mati kayak gitu. Nah, kayak oke, saya nggak bisa menghubungkan antara kematian orang ini dengan tindakan sosial. Tapi kalau misalnya dilihat dari sudut pandang masyarakat yang menjalani tradisi ini dan melihat fenomena orang mati itu, maka masyarakat yang percaya sama tradisi ini, yang percaya banget gitu, pasti bilangnya gini, kemerawak, apa sih namanya? Aku tuh saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Kenapa sih bahasa Indonesia tuh nggak pakai bahasa Melayu aja jadi nggak susah? Kemerawak gitu, apa sih namanya ya? Kemerawak tuh teyeye. Aduh, nggak tahu sih bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya tuh gini, wis dikandani tapi ngeyel. Nah, kayak gitulah, itulah yang namanya kemerawak gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang nggak menjalankan adat ini dengan baik dianggap ngeyelan kayak gitu. Terus ngelihat fenomena mati ini sama masyarakat yang percaya dengan tradisi ini, sangat-sangat percaya, itu bilangnya, nah itu tuh akibatnya kayak gitu. Nah, gitulah sanksi sosialnya, paling sama masyarakat dibilang ngeyel kayak gitu. Pamali, kayak gitu-gitulah. Nah, itu tadi contoh tindakan sosial tradisional ya. Enak kali jadi contoh tindakan tradisional untuk di Indonesia nih. Yuk kita pindah yang lain. Tindakan sosial yang pertama apa tadi? Tindakan sosial instrumen. Yes, stubborn. Kalau menurut orang yang menjalani tradisi, orang yang nggak menjalani tradisi itu dianggap stubborn, dianggap keras kepala gitu ya. Oke, yuk kita pindah lagi yuk. Tadi itu contoh tindakan sosial tradisional ya. Nanti kalian bisa mengembangkan contoh kalian sendiri. Kalau misalnya ditanya di latihan atau ujian atau tugas nanti, nggak harus yang contoh yang saya kasih. Tapi kalian kan bisa berpandangan kan contoh di masyarakat di tempat kalian seperti apa gitu. Lanjut. Tindakan sosial instrumental. Apa sih tindakan sosial instrumental? Tindakan sosial instrumental dilakukan dengan perhitungan kesesuaian antara cara yang dilakukan dan tujuan yang akan dicapai, yang masuk akal. Nah, ini contohnya apa di sini? Dikasih contoh kalau kalau misalnya gini, habis nikah gitu kan, mau beli, nggak usah habis nikah lah, nggak suka saya ngomong masalah habis nikah harus beli mobil. Emang kalau belum nikah nggak boleh beli mobil? Boleh kan? Oke, seandainya kalian dihadapi oleh pilihan, beli mobil atau beli rumah. Kalian pilih beli mana duluan? Beli mobil apa beli rumah? Rumah. Rumah. Ada yang mau beli mobil dulu? Kenapa kalian mau beli rumah dulu?
Kenapa mau beli rumah dulu? Kenapa? Logikanya kenapa? Alasannya? Ayo, saya nunggu loh. Kan papan lebih utama. Oke. Kalau rumah bisa buat seumur hidup biar nggak kepanasan, kehujanan. Oke. Kalau mobil nggak gitu. Ya, kalau papan itu kebutuhan primer, mobil sekunder kayak gitu. Oke, itu yang kayak gini-ginilah disebut tindakan sosial instrumental. Tindakan sosial yang dilakukan atas pertimbangan logika. Yang mana yang lebih logis untuk didahulukan. Ya, kalau misalnya tanya saya, kamu mau beli rumah apa mobil duluan? Kalau saya jawabnya beli mobil. Soalnya kalau rumah, bapak saya dah bikinkan rumah. Kalau mobil, motor saya mobil saya yang kemarin udah dijual, motor saya dah diambil adik saya. Jadi kan saya perlu kendaraan buat kerja. Kalau rumah kan udah ada dari orang tua. Itu logikanya juga gitu kan istilahnya kan. Lah, ini kan, nah itu dia tindakan sosial instrumen. Jadi yang menjadi rasionalnya itu yang menjadi alasannya setiap individu itu bisa jadi beda karena ya tergantung sikon, setuju saya. Jadi tergantung sikon lah. Oke, gini deh, biar nggak galau. Kalau misalnya mobil sama rumah kan terlalu ketara, primer sekunder kebutuhannya udah terlalu jelas gitu kan. Dan kalau misalnya ada faktor-faktor kayak misalnya kasusnya saya, kalau saya mah beli mobil duluan kayak gitu karena mobil kemarin udah dijual. Terus tuh kalau rumah bapak saya udah dikasih rumah satu walaupun jauh kayak gitu istilahnya. Itu kan tergantung sikon kan alasannya. Nah, saya tuh suka kasih contoh yang bikin kalian galau. Kalau yang bisa galau, pilih nikah duluan atau kuliah duluan? Kalau lulus SMA, pilih nikah apa pilih kuliah duluan? Kalau ada uang kuliah, terus kalau nggak ada uang nikah gitu. Kalau ada uang kuliah, kalau nggak ada uang nikah gitu. Emang nikah nggak pakai modal, enak aja. Nikah itu modalnya gede. Modal jiwa, raga, lahir, batin. Kalau mau kuliah modalnya cuma modal SPP sama ijazah SMA aja. Udah. Cuma nikah, alamak, modal perasaan. Ayo udah nggak usah dibahas lah modal itu. Jadi kalian pilih nikah duluan apa kuliah? Anggap kalian tamat SMA umur 18 tahun. Maksudnya di jalur yang normal gitu ya. Maksudnya di jalur seperti itu. Kalau nikah bisa juga kuliah. Siapa tahu? Apa tadi tuh? Alhamdulillah. Kalau nikah bisa juga kuliah, siapa tahu modal. Maksudnya, pilih nikah duluan ya. Jangan-jangan yang pilih nikah nih belum pernah nikah kali ini. Belum tahu dia. Makanya nikah dibilang ngarungi bahtera. Kalau menikah itu kan istilahnya mengarungi bahtera rumah tangga. Kalau sekolah itu kan hanya makan bangku sekolah. Makan bangku kan hanya sekedar keras. Walaupun nggak bisa dimakan. Apa? Pilih nikah? Seriously? Kenapa pilih nikah duluan?
Di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Mau pilih nikah duluan atau mau pilih uh, sekolah duluan, nggak ada yang salah. Yang penting kan logikanya, rasionalnya apa. Kalau yang pilih nikah, kenapa pilih nikah duluan? Ternyata sudah berjalan ini. Saya tak baca. Kalau bisa ya kuliah, Miss. Jualan atau buka usaha gitu. Belum yang kedua, Miss. Kik. Udah ada anak aku, Miss. Nikah sambil kuliah kalau ada modal. Kalau nikah bisa sambil kuliah. Kalau kuliah emang bisa sambil nikah? Yang disambil kuliahnya apa nikahnya? Dua-duanya, Miss. Oh, kuliahnya yang sambil gitu ya. Oke. Daripada pacaran takut kebablasan. Oh. That's rasional. Itu rasional loh. Saya pilih nikah. Kenapa? Gak tahan iman saya daripada kebablasan gitu kan. Ya, itu cukup rasional. Ya, terus ada yang bilang lebih baik kuliah duluan kayak gitu. Rasionalnya apa? Alasannya apa yang masuk akal? Karena kalau kuliah terus nikah, konsentrasinya terpencar. Mana mikirin rumah, mana mikirin sekolah, kayak gitu kan. Itu ada yang bilang kayak gitu juga. Ada yang bilang, dua-duanya bisa lah. Berjalan seiring sejalan. Repot sama keluarga juga. Ya kalau dapat suami pas-pasan mah nggak apa-apa. Pas pengen kuliah dikasih uang kuliah. Pas repot pengen cari pembantu, ada yang bantu gitu kan. Pas nulis skripsi pas ada yang ngasuh anak kayak gitu kan. Gak apa-apa, makanya cari suami yang pas-pasan. Suami idaman tuh suami yang pas-pasan. Ani cinta, ada loh laki-laki yang kayak gitu. Jangan pesimis. Ada. Belum saatnya aja kalian ketemu. Nanti suatu saat pasti ketemu. Yang penting jangan berhenti mencari. Ada cowok aku, Miss. Coba 1001. Berarti kan masih ada. Tak ada sumpah. Dah tak sumpah dia. Sumpah itu kan tindakan sosial tradisional. Kalau nggak percaya kan nggak apa-apa. Yang penting tuh sekarang tuh tindakan sosial instrumental. Kalau tradisional kan hanya kata masyarakat. Peduli amat sama masyarakat. Ups, saya ngajar sosiologi ya. Oke. Well, itu contoh tindakan sosial instrumental ya. Berarti kita udah bahas dua, yang satu tradisional, yang satu instrumental. Nah, ini lagi yang ketiganya, tindakan sosial berorientasi nilai. Seperti apa itu? Tindakan sosial berorientasi nilai. Tindakan sosial berorientasi nilai dilakukan dengan memperhitungkan manfaatnya. Tapi tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan. Maksudnya, tindakan seperti ini menyangkut kriteria baik dan buruk, baik dan benar menurut penilaian masyarakat. Aduh, ini nih mak RT ini nih yang peduli kali dengan tindakan sosial berorientasi nilai ini. Tercapai atau tidaknya tujuan bukan persoalan. Yang penting kesesuaian dengan nilai masyarakat. Apa contohnya, ayo?
Apa contoh nilai yang berorientasi ibu-ibu arisan? Contoh ikut acara arisan. Oke, tadi siapa? Ani Cintain duluan ya. Saya kepengen membahas masalah ibu-ibu arisan. Berhubung saya tidak pernah ikut arisan. Kok nggak bisa kebuka nih? Halo. Ya, contohnya ibu-ibu arisan. Hmm. Mm-mm. Terus itu sebenarnya manfaatnya juga nggak jelas gitu ya. Mm-mm. Alamak. Hmm. Tapi biasanya juga arisan ini kan sebenarnya bukan orientasinya ada duit atau enggak. Cuma biar kumpul-kumpul aja gitu kan. Toh nanti kalau udah dapat arisan, ya dapat arisan naktir. Kan nggak nabung namanya kan. Iya, itu untuk media sosialisasi. Tapi kalau menurut kamu sendiri, bukannya pengajian pengajian keliling itu juga sebenarnya berorientasi nilai? Biar nggak dikatain sama Bu RT gitu. Eh, iya, iya. Oke, I got your point. Iya ya ikut arisan. Aduh, saya suka sekali contohnya ini ikut arisan. Terus tuh sebenarnya sekarang juga kayak pengajian yasinan keliling itu juga sebenarnya alam-alam ya. Saya nggak tahu orientasinya sebenarnya orientasi mencari pahalanya ada nggak tuh saya nggak tahu gitu ya. Soalnya biasanya kalau ibu-ibu pergi arisan, pergi pengajian gitu ya, yang nomor satu dipikirkannya, aduh hari ini pakai baju apa ya? Ih kalau jilbab pink sama gamis ini bagus nggak ya? Nanti kalau udah ketemu di pengajian gitu kan ya, sebelum pengajian, ih bagusnya jilbabmu beli di mana? Kayak gitu kan ya. Kira saja. Padahal niat awalnya apa? Niat awalnya apa? Mau pengajian kan? Akhirnya nanya, beli di mana? Berapa harganya? Oh murah kok, aku bisa kredit. Kalau kamu mau nanti aku bisa kreditin ke ibu itu. Oh bener-bener. Akhirnya kreditan, ya kan? Nyambil alasannya, ya nggak apa-apa lah daripada cuma pengajian, kredit sambil cari duit. Coba, lain lagi kan orientasinya. Udah, nanti tambah hutang. Ya, nanti kalau misalnya ada ibu-ibu yang nggak ikutan kayak gitu kan ya. Kok ibu yang di sebelah rumahmu itu kok nggak ikut kita pengajian ya? Nggak tahu tuh memang orangnya aneh kayak gitu. Tuh, yang nggak ikut dikatain. Padahal sebenarnya yang aneh siapa? Nggak tahu sih siapa yang aneh. Mungkin ibu yang nggak ikut pengajian tuh mungkin sibuk kayak gitu kan ya. Kayak misalnya kayak kerja di bank kan dari pagi sampai sore. Dah sore malam lembur lagi. Kalau misalnya hitungannya tekor kayak gitu kan ya. Pas bayar harisan nggak hadir. Iya, akhirnya seuzon terus bilangnya, iya tuh, mentang-mentang kerja di bank, sombong, kayak gitu kan ya. Padahal emang emang sibuk, emang nggak bisa pergi, kayak gitu kan ya, dan nggak sempat. Mereka mah enak, istri istri-istri pejabat gitu kan ya, yang perlunya cuma benar-benar pakai jilbab aja sama gamis yang bagus, sudah kayak gitu kan. Hmm. Nah, sedangkan mungkin tetangga yang lain, yang perempuan lain wanita karir mungkin kayak gitu. Ya walaupun nggak semua masyarakat kayak gini sih, tapi kan itu stereotipnya. Ya,
Itu ya tindakan sosial berorientasi nilai. Udah 3 kan. Nah, itu juga kan lihat kan interaksi sosialnya. Mereka berinteraksi kayak gitu kan. Nah, itulah interaksi. Interaksinya bisa yang berupa ya macam-macam lah, dari misalnya dari tadi orientasinya nilai, bisa jadi hal yang bisa jadi menggunjing-gunjing gitu, dan bisa juga jadi tempat belajar, misalnya pas lagi arisan gitu kan ya, misalnya arisannya di rumah saya nih, terus saya bikin bakso saya bakso bekicot misalnya kayak gitu. Ibu-ibu ini pada apa sih namanya, nyaruh sepok, oh bahasa Indonesianya ya, it's not familiar, apa bahasa Indonesianya, nggak pernah gitu loh, nggak pernah makan makanan yang saya sajikan, misalnya bakso bekicot. Terus akhirnya nanya, ih ini apa ini gitu kan ya, oh bakso bekicot, oh bisa ya bikin bakso, mbok ajarin. Akhirnya saya ngajar, terus akhirnya ibu-ibu yang lain juga bisa, terus misalnya yang lainnya malah ngembangin, aku jualan bakso bekicot. Itu juga, itu positif kan jadinya kayak gitu. Tapi ya, jadi interaksi sosial yang berorientasi apapun itu tetap aja bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Tapi kita nggak harus kalau misalnya pelajaran moral, pelajaran PPKN gitu ya, pelajaran moral itu kan yang bagus saja, yang perlu kita teladani kayak gitu. Tapi di sosiologi ini kita membuka realitas. Kalau dunia itu nggak hanya hitam dan putih, tapi ada yang warna pink, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, kayak gitu kan ya. That's sociology. Oke, dah 1, 2, 3 ya kita bahas. Yuk, berikutnya adalah tindakan sosial afektif. Apa itu tindakan sosial afektif? Tindakan sosial afektif tergolong tidak irasional, nggak masuk akal gitu ya, karena biasanya dipengaruhi sama affection, perasaan, atau emosi, tanpa perhitungan. Contohnya tindakan cinta, misalnya you are blindly in love with someone and then you do everything kayak gitu. That's emotional kayak gitu ya, itu tindakan afektif. Misalnya pacarmu yang nun jauh di sana rela membiayai kamu datang, terus tuh kehidupan kamu semuanya itu kan nggak rasional gitu ya, ngapain juga menghabiskan duit sendiri buat berbagi sama orang lain yang nggak ada hubungan keluarganya, apa yang hubungannya cuma cinta kayak gitu. Nah, tindakan seperti ini disebut tindakan afektif. Itu bisa jadi dalam bentuk cinta gitu, dan bisa juga dalam bentuk kebencian. Contohnya kayak kasus yang teman kita yang di Sincu kemarin yang bunuh majikannya itu. Kita kan nggak tahu ya dia kenapa dia bunuh. Saya tadi baca beritanya di Indosuara, ternyata katanya dia diperkosa sama majikannya kayak gitu. Ya kalau diperkosa siapa yang nggak mau membunuh? Istilahnya kayak gitu kan ya. Nah itu terus nggak dibayar sama majikannya, makanya dia akhirnya timbullah benci yang banyak itu, benci yang menumpuk itu, akhirnya nggak mampu lagi mengontrol emosi, akhirnya tindakannya nggak pakai perhitungan. Kan kalau misalnya logikanya, kalau pakai teori tindakan sosial instrumental, sebenci-bencinya kita dengan orang itu nggak pantas dibunuh. Sebenci-bencinya kita dengan dia, kalau kita bunuh, kita yang lebih rugi, nggak ada untungnya. Itu kalau instrumental kan. Tapi kalau afektif ini udah kalap gitu ya, udah bukan logika lagi yang diperhitungkan, tapi benar-benar kepuasan hati.
baik dalam bentuk senang ataupun benci kayak gitu ya. Emosi gitu, luapan emosi. Emosi itu nggak harus marah ya. Emosi menyantet. Aku hampir bojoku dari bojoku. Tapi aku bisa ngontrol emosi. Lah ngopo kowe marah membunuh bojomu? Kalau bojomu gaplei, kalau bojomu kampret, ya kasar kali bahasa saya ya. Oke, whatever, go ahead, move on. Pakai Ups, si Adi curhat, Beb. Nggak apa-apa. Kalau orang kayak gitu tuh, ditinggalin aja. Kalau kita berhasil move on, gini, sebenarnya kalau ada orang yang ngelukai kita segitunya, kita pasti mikir, kok bego kali dia ya? Kita udah sehebat gini loh, kenapa harus disakiti? Apa yo mengko entek sing luweh apik po yo? Pasti kita berpikir kayak gitu ya. Tapi sebenarnya untuk diri kita sendiri mah, gini aja. Ah, ternyata dia kayak gitu. Orang kayak gitu mah nggak pantas buat aku. Move on, cari lagi. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum. Iya, kalau cari lagi harus bibit-bibit teliti. Iya, yang penting happy. Kata Luna, kata si Maya Estianti. Iya, yang penting nanti kalau misalnya hatinya udah pulih, membuka hati, cari yang baru, diingat-ingat kalau yang kriterianya sama dengan kayak dulu mah, mendingan jangan. Jangan berdua karena takut sendiri. Itu kata Dewi Lestari ya. Oke, itu tadi tindakan afektif. Gak apa-apa, cari lagi tuh gak apa-apa. Kan selain cari rezeki kan cari jodoh juga. Jodoh itu harus dicari, kalau nggak cari itu nggak datang. Sama dengan rezeki. Memang udah ada yang ngatur. Tapi kan peraturan nggak berjalan kalau nggak dijalani. Oke. Mana lagi kita nih? Interaksi sosial dalam sosiologi sangat kompleks. Ini saya lanjutin ya. Ini dulu kita analisis gambar nih dulu yuk. Ayo, tumbuhkan rasa ingin tahu kalian. Coba kalian lihat. Lihat kan gambarnya? Gambar orang makan. Apa yang kalian tangkap dari gambar di samping? Coba jelaskan menurut kalian tindakan sosial apa yang dilakukan pada gambar tersebut. Jelaskan mengapa orang selalu makan dengan tangan kanan. Apa? Orang Indonesia aja yang makan pakai tangan kanan. Orang Taiwan juga nih. Tapi enggak ding. Kalau orang di Eropa makannya kanan kiri, ya kan? Iya, kalau menurut saya kebiasaan orang Indo. Sampai anaknya kidal juga dipukulin tangannya biar pakai kanan. Gaple ibu kayak gitu. Coba orang makan pakai tangan. Tindakan sosial apa ya? Satu, mungkin awalnya instrumen ya, karena nggak tahu kita. Kalau menurut saya sih, kita tuh sebenarnya terlahir dengan kemampuan kanan dan kiri yang sama. Cuma ketika seiring kita tumbuh itu, kita kan dilatih sama orang tua. Coba, kalau waktu kecil. Anak kecil tuh, kalian juga sering dengar kan, kalau misalnya dikasih, sini
sini, mau permen nggak? Kalau mau ngambil permen, anak kecil kan pakai tangan terserah dia. Pasti kalian sering dengar, pakai tangan manis. Lu kira tangan kiri lu kecut kayak gitu kan ya? Ya, pakai tangan manis kayak gitu. Kalau enggak ibu-ibu juga suka bilang, pakai tangan baik. Emang tangan kirinya buruk kayak gitu kan? Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya waktu kita lahir tuh kemampuan kiri kanan kita tuh sebenarnya sama aja. Cuma ada nilai. Nah, jadi tindakan sosial nilai yang dipegang sama orang, yang dianut sama orang tua. Itulah makanya anaknya yang harusnya bisa pakai kedua tangannya. Bayangin kan, coba sekarang. Saya pikir-pikir, seandainya saya bisa nulis kiri dan kanan. Tapi untungnya sekarang pakai mesin tik kan, mesin tik. Pak jadul kali. Pakai laptop kan. Jadi kalau pakai laptop bisa pakai 2 jari. That's good sebenarnya. Akhirnya kita melatih kedua tangan kita. Tapi dulu pas zaman sekolah, kita kan nulis ya. Saya tuh selalu iri sama sepupu saya yang bisa nulis pakai manner. Ya, orang tua selalu menganggap itu manner. Dan itu masuk kategori tindakan sosial nilai. Tindakan sosial yang berorientasi nilai. Karena nilai yang dipegang dianggap what so called good manner is. Kalau pakai tangan kanan, kayak gitu kan. Terus kalau pakai tangan kiri, ada yang beranggapan tangan kiri kan buat cebok kayak gitu kan ya. Padahal yang cebok pakai tangan kiri itu cuma orang Indonesia aja. Enggak tahu deh, saya enggak tahu. Tapi kayaknya saya di sini cebok pakai tangan kanan deh sekarang. Oops, out of topic ya. Oke. Nah, jadi dari tindakan sosial yang berorientasi nilai itu juga ada hubungannya dengan afektif gitu kan ya, pakai emosi. Biasanya kalau ada orang tua yang benar-benar disiplin banget, pas anaknya mau ngapain kayak tangan kanan itu langsung digituin tangannya, dipukulin gitu. Oh my god, I don't know, it doesn't make sense at all. Semoga nanti anak saya banyak dan bisa pakai tangan kiri dan kanan. Oke, by the way, yuk kita lanjut. Selanjutnya adalah kontak sosial. Kita baca dulu pembukaannya ya. Interaksi sosial dalam sosiologi sangat kompleks. Ya, benar ya, kompleks. Tadi seperti saya bilang, warna itu nggak hanya hitam putih. Kalau di PPKN kan belajarnya ini hitam, ini putih. Selain itu tidak ada yang abu-abu. Tapi kalau di sosiologi, ini hitam, ini putih, ini pink, ini biru, ini kuning, ini hijau, ini marun, ini banyak macam. That's why interaksi sosial dalam sosiologi itu sangat kompleks. Dalam berinteraksi sosial, manusia selalu membutuhkan instrumen syarat yang saling berhubungan. Tanpa syarat yang lengkap, interaksi sosial akan berjalan tumpang. Nah, syarat-syarat interaksi sosial dalam sosiologi apa aja? Nomor satunya adalah kontak sosial. Ya, yang namanya interaksi tadi kan udah jelas, interaksi. Nah, syaratnya harus saling kontak. Kontak tuh apa sih? Kontak. Kontak tuh artinya apa? Kalau di berita tuh suka ada bilang terjadi demonstrasi di depan bundaran HI. Massa yang mengamuk melakukan kontak fisik dengan aparat keamanan. Kontak. What is kontak? Kepala dia. Oops. Saya baru sentuhan gitu ya. Saya baru tahu kontak itu kunci itu kontak. Mana kontaknya? Oke,
Kayaknya saya dari Jawa deh baru bilang itu kontak. Ya, kontak itu kontak itu sebenarnya asal katanya artinya sentuh. Sentuh. Tapi sentuh tuh bisa nggak bisa kontak itu kalau sentuh kita kan pasti orientasinya fisik ya. Kontak fisik, sentuhan fisik kayak gitu. Padahal juga ada kontak mata gitu kan. Bukan kontak lens ya. Kontak mata tuh misalnya kita ngobrol gitu kan ya. Terus tuh saling tatap-tatapan. Itu kontak mata kayak gitu. Kenapa dianggap dikategorikan kontak? Karena walaupun biji mata yang nggak bersentuhan, tapi you can see the interaction walaupun tanpa kata gitu ya, antara menatap mata yang satu dengan mata orang yang lainnya kayak gitu ya. Iya, interaksi. Oke. Jadi bisa ada juga bilang kontak batin gitu kan ya. Kontak batin itu I don't know what is kontak batin. Is it existing? Kontak batin tuh ada atau enggak saya juga enggak tahu sebenarnya. Tapi orang percaya kontak batin tuh ada ya. Mungkin kontak batin itu subjektif kan? Ada, beneran. Saya hampir nggak percaya loh ada kontak batin itu. Antara ibu dan anak. Itu yang saya agak ragukan. Orang bilang, cinta anak sepanjang jalan, cinta ibu sepanjang masa. Kalau menurut saya itu mengeneralisasi lah. I don't know. Don't talk about it. It's too far. Iya sih, percaya nggak percaya, bis. I don't know. Mungkin kontak batin itu ada yang terjadi secara alam bawah sadar. Oke. Menurut Sigmund Freud, ada pikiran kita yang terjadi di alam bawah sadar kita. Artinya tanpa kita sadari sebenarnya kita memikirkan. Itu teori. Tapi bagaimana membuktikan adanya alam bawah sadar? Contohnya, misalnya sekarang kita lagi ngomongin masalah kontak antara ibu dengan anak. Enggak ding. Oke, misalnya kita nonton film deh, Film Ratapan Anak Tiri. Oke. Malam-malamnya kita mimpi ibu kita meninggal kayak gitu, terus kita nangis terus seduh-seduh apa. Itu sebenarnya menunjukkan kalau ketika kita nonton film Ratapan Anak Tiri itu secara tidak sadar kita tuh memikirkan, kita itu membayangkan kalau bagaimana kalau itu terjadi sama aku. Tapi kita nggak sadar kita memikirkan itu sampai malamnya kita mimpi ibu meninggal, terus terjadilah yang kayak di TV. Itu sebenarnya karena pikiran bawah sadar kita yang terjadi di siang hari, di masa kita sadar, itu terrepress, tertekan, dan tidak terungkapkan. Akhirnya ketika dalam mimpi, di mana dalam mimpi itu terjadi, alhamdulillah, apa ya istilahnya tuh ya, kebebasan pikiran gitu ya. Dan akhirnya yang tadi pikiran yang tertekan itu, maksudnya tertekan ini bukan tekanan batin ya, kan kita sebenarnya tuh nggak sadar kalau kita memikirkan ibu kita dan kita menekannya gitu, karena kan kita nggak sadar, kita juga nggak sadar kenapa kita nggak sadar kayak gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya kalau malamnya kita memimpikan ibu kita, disitulah pelepasannya. Pas kita bangun, kita nangis,
terus lihat kiri kanan, mimpi, syukur mimpi, kayak gitu kan ya. Nah sebenarnya makanya ada analisis mimpi gitu kan ya. Makanya di psikoanalisis itu juga terapi menyembuhkan kejiwaan itu melalui mimpi juga, salah satunya melalui analisis mimpi. Karena melalui mimpi lah, istilahnya mimpi itu kayak saluran antara pikiran sadar dan tidak sadar kita. Kalau kita bisa mimpi dan ingat mimpi kita, dan nah dari situlah kita bisa melihat, kita bisa menyalurkan gitu ya pikiran bawah sadar kita yang ditekan tadi itu. Oke. Kenapa kita ngomong itu? Oh, kita ngomong masalah kontak batin tadi ya. Karena saya meragukan kalau kontak batin itu ada atau enggak kayak gitu kan. Karena kalau dari contoh yang saya kasih itu kan sebenarnya bukan kontak antara batin satu dengan batin lain, tapi antara pikiran bawah sadar dengan pikiran sadar kita kayak gitu kan ya. Jadi itu semuanya bermain pada level pemikiran kita sendiri. Oke. By the way, ini untuk kontak sosial itu di sini dibedakan lagi katanya kontak antar individu dan kontak antar kelompok. Terus kontak antar individu dengan kelompok. Itu mudah ya. Kontak antar individu contohnya antara saya dengan Ani. Itu kontak antar individu. Antara Ani dengan Sukamti, antara Sukamti dengan Rohatun Jannah. Ya, kayak gitu. Itu antar individu. Terus tuh kalau kontak antar kelompok misalnya KPC kelas B sama KPC kelas A ketemu di rapat OSIS berdiskusi. Ketika mewakili kelompok kelasnya paket B, kelas B atau kelas A, kalian melakukan interaksi antar kelompok walaupun yang melakukannya satu orang. Misalnya Ani Cinta ngomong di forum rapat OSIS, bilang pendapatnya, tapi menyuarakan pendapat kelas B. So you are talking in the level of antar kelompok gitu ya. Jadi kamu ya gitu. Nah, bagaimana dengan kontak antar individu dengan kelompok? Nah, itu contohnya antara saya dengan kalian. Saya individu, guru. Kalian kelompok murid secara kelas gitu ya. Tapi kalau saya ngomong secara pribadi dengan Ani, itu antar individu walaupun kalian bagian dari kelas kayak gitu. Gampang kan? Gampang sih sosiologi kalau awal-awalnya gini. Terus antara kontak primer dengan kontak sekunder lagi nih. Menurut tindakannya ada kontak primer, ada kontak sekunder. Kontak primer itu yang bagaimana? Kontak primer itu kontak yang terjadi secara langsung. Sedangkan kontak sekunder adalah kontak yang terjadi memerlukan pihak ketiga sebagai media. Nah, misalnya contoh kontak langsung kayak misalnya kalau setiap hari Minggu di awal bulan saya pergi ke Taipei, ke Indosuara ngajar bahasa Inggris. Kontak langsung gitu kan ya. Kalau kontak sekundernya misalnya saya mau kasih pengumuman ke murid saya di paket di kelas bahasa Inggris Indosuara, tapi saya nggak bisa menghubungi kan. Akhirnya saya ngomong sama Mbak Mira misalnya, Mbak Mira tolong sampein ke itu ya ke siswa saya nggak bisa datang soalnya ada kegiatan, nanti kita ganti di minggu kedua. Oh iya gitu kata Mbak Mira. Terus Mbak Mira nyampein ke anak-anak, itu siswa-siswa, kita libur dulu, nanti kelasnya diganti kapan gitu. Nah itu namanya kontak sekunder. Ada perantaranya. Nah pertanyaan saya, kalau kelas Wizik yang kita jalani sekarang ini antara saya dengan kalian
kelas fisik ini termasuk kontak primer atau kontak sekunder? Primer? Yang lain gimana? Primer atau sekunder? Yang dari tadi jawab cuma Ani Cinta sama Sukamti. Oh, oke. Kata Rohatul Jannah, primer. Siapa lagi satunya kita nih? Ririt. Primer apa sekunder? Kontak antara saya dengan kalian di kelas fisik ini. Primer atau sekunder? Mana Ririt nih? Oke, yang jawab primer. Kenapa primer? Kan kita nggak bertemu langsung. Kita kan pakai media komputer. Kita kan tidak berkontak langsung. Nggak tatap muka. Karena tatap muka lewat online. Saya nggak pernah tatap muka kalian. Kalian yang lihat muka saya lewat video. Tapi kita dengarnya langsung. Kalian dengarnya langsung, saya enggak. Serba bingung. Kalau kalian bingung itu bagus. Kata pepatah bilang, ketika kamu bingung, berarti kamu mikir. Kalau kamu nggak bingung, jangan-jangan lagi nggak mikir. Jadi tetap kontak primer ya. Lah kalau dibuka Mamis bisa tatap muka toh. Iya. Jadi walaupun saya nggak melihat, saya tidak melihat kalian secara real, nyata. Ini istilahnya nih, istilah bekennya, kontak primer di zaman yang modern ini dibagi menjadi dua lagi. Ada kontak primer real, ada kontak primer virtual. Saya ketik ya. Kontak primer dibagi menjadi dua di zaman modern ini, yaitu yang satunya real, yang satunya virtual. Apa itu real? Real itu ya tadi, kayak misalnya mak-mak pergi ke pasar, terus tuh kalian pergi sekolah, ketemu bu gurunya, kayak gitu. Tapi di zaman modern ini, kan kita nggak perlu lagi pergi ke pasar kalau hanya sekedar mau belanja. Belanja online kan banyak, beli sayur aja bisa online gitu kan ya. Gitu juga sekolah juga bisa online ya, virtual class. Kayak gitu. Tapi interaksi sosialnya tetap kontak primer ya. Selama nggak ada perantaranya, selama saya langsung ngomong ke kalian, walaupun melalui media online, that's just a matter of technology. Itu tetap primer ya. Terus virtual apa, Miss? Virtual itu, coba kalian lihat gambar saya kan? Kalian lihat kan apa yang saya lakukan? Saya sedang mengacung satu tangan, mengacung jari kayak gini. Kalian lihat kan? Tapi yang kalian lihat itu apa? Cuma video saya kan? Bukan saya secara nyata kan? Secara physically nyata bukan saya, tapi video saya. Sebenarnya yang kalian lihat itu hanyalah simbol-simbol kode, angka-angka, nomor-nomor yang dikirim melalui such a system in the computer, dan akhirnya merefleksikan gambarnya. Nah, jadi intinya virtual itu, ya kayak misalnya kalian lihat saya sekarang di kamera kalian, itulah virtualnya saya. Realnya saya sekarang lagi di kampus, di lantai 6, di gedung assembly building, sendirian duduk di depan komputer. Sedangkan
virtually, secara virtual, saya ada di layar kalian. Nah, itulah namanya virtual. Nggak harus video. Misalnya by telepon juga virtual. Terus tuh chatting di Facebook yang nongol cuma huruf-hurufnya aja kayak kalian ini kan. Video maksudnya Miss, intinya apa Miss? Gitu. Yang sebenarnya kalau yang di real itu, ya, syarat utamanya memang jarak gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak jarak juga sih. Misalnya bisa juga virtual. Misalnya saya di sini, kamu di sebelah, tapi kita komunikasi. Kan sekarang juga bisa kan? Misalnya gini. Misalnya kita lagi sama teman berempat. Terus tuh teman yang satu ini ngebosenin. Ngomongnya itu aja gitu. Terus yang satu ini, yang ini kirim chat Facebook ke yang satunya. Berdua ini ngobrol di chat Facebook padahal mereka sebelah-sebelahan. Ih, bosan amat aku dengerin dia ngomong kayak gitu kan ya. Iya, aku juga, kata yang satunya balas. Mereka nggak jauh kan, mereka sebelah-sebelahan kan. Tapi itu juga dikatakan virtual karena mereka nggak ngomong. Bukan, intinya bukan ngerumpinya ya. bukan ngerumpinya tapi caranya gitu ya, walaupun mereka berdekatan, mereka nggak ngomong langsung, itu juga kategori virtual kayak gitu. Tapi yang lebih real virtual itu ya kayak kita ini, kalian lihat video saya kayak gitu. Maksudnya tuh contoh gampangnya lah, kalian lihat video saya terus mengajar dan seolah-olah rasanya kita bertemu gitu karena sekali mendengar suara saya, ngelihat mulut saya cuap-cuap kayak gitu. Padahal itu semuanya hanya sekedar kode-kode yang dikirim melalui sistem komputer, ya kan? Oke. Nah, itu kontak sosial. Bagaimana syarat terjadinya interaksi? Yang pertama adalah kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi sosial. Apa itu komunikasi sosial? Komunikasi sosial berasal dari kata communicate. Tadi kita udah bahas dari awal ya. Apa sih syaratnya? Apa sih interaksi? Ada yang bilang interaksi itu komunikasi, Miss. Ya, itu syaratnya. Ya. Nah, komunikasi itu artinya apa? Komunikasi itu artinya tindakan atau perbuatan mengirimkan atau meneruskan. Ya. Artinya menyampaikan pesan, komunikasi itu ya. Baik verbal maupun non-verbal. Kan komunikasi bisa berupa tatapan mata. Itu juga komunikasi. Bisa juga bahasa tubuh. Misalnya kamu ngomong sama orangnya nguap terus gitu kan ya. It tells you something. Udah bosan deh dengar kamu ngomong kayak gitu ya. Nah, itu dia interaksi. Masih ada lagi nih imitasi, sugesti. Ini harus identifikasi. Saya mau selesaikan sampai ini nih, biar sama dengan kelas A. Sampai bentuk-bentuk komunikasi. Nanti kalau misalnya nggak cukup, saya tambahin waktunya dikit lagi ya, biar sama dengan kelas A selesainya. Oke. Jadi bentuk komunikasi ini nih. Interaksi sosial sebagai aksi dan interaksi timbal balik dipengaruhi oleh faktor. Nah, jadi ada faktor-faktor yang menjadi dasar terbentuknya proses interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi itu apa? Imitasi itu artinya meniru. Saya tambah waktu dulu sebelum kelas berakhir. Saya tambah 10 menit deh. Oke. Imitasi itu artinya apa? Imitasi itu artinya meniru. Misalnya perhiasan imitasi, tiruan ya kan. Bagaimana sih interaksi sosial
Bagaimana sih faktor imitasi itu mempengaruhi interaksi sosial? Seperti apa sih um, faktor seperti apa sih faktor imitasi ini? Nah, contohnya di sini kita langsung contoh ya. Contohnya anak remaja yang meniru gaya berpakaian idolanya, kayak gitu. Itu juga termasuk uh, contoh interaksi sosial. Ketika dia ingin in such a way, dia ingin dipadak-padak ke, disama-samakan sama idolanya gitu. Akhirnya rambutnya dipang, pakai baju serba hitam, kayak gitu kan ya. Nggak mau tinggal di rumah, kayak gitu. That's imitasi. Itu dia meniru idolanya gitu kan ya. Apalagi contohnya? Contohnya kalau misalnya di rumah tangga itu ibunya, misalnya ibunya jadi guru. Terus anak perempuannya udah gedenya malahan jadi guru juga. Sebenarnya mungkin itu faktor dari meniru. Mungkin dia ngelihat gaya kayak Syahrini. Maju mundur, maju mundur. Oke. Ya itu contoh imitasi ya. Kalau dalam keluarga tuh kayak ya anak perempuan yang pengen kayak ibunya jadi guru, atau misalnya kayak bapaknya kerja di mana gitu. Kayak contoh anaknya Pak Habibie kan sekarang lagi mengembangkan proyek penerbangan pesawat terbang. Itu mungkin salah satu faktornya dia mengimitasi bapaknya. Ya, mengimitasi bapaknya, meniru tindakan bapaknya mungkin kan. Oke. Dibadai besar. Oke, itu imitasi ya, meniru. Itu bisa menyebabkan interaksi sosial juga. Nah, kalau sugesti itu yang kayak apa? Sugesti itu apa sih? Pernah dengar kata sugesti kan? Wah, dia udah tersugesti tuh. Apa sih sugesti itu? Ada yang tahu sugesti apa? Kata sugesti menjadi sangat khayalan. Kata sugesti itu menjadi sangat familiar setelah Romy Rafael melakukan show-nya hipnotis. Ya, nggak apa-apa Bunga Mawar. Setelah Romy Rafael show. Siapa bilang pengaruh tadi itu? Sukamti. Ya, sugesti itu pengaruh gitu ya. Dengarkan sugesti saya. Kapanpun Anda bangun, Anda akan merasakan kalau di sini adalah sarang ular kayak gitu. That sugesti mempengaruhi. Nah, apa sih contoh interaksi sosial? Apa sih contoh di masyarakat yang menunjukkan kalau sugesti atau pengaruh itu menghipnotis? Oh, that's the kalau hipnotis itu benar-benar on purpose ya, itu untuk merampok. Itu juga bisa, tapi kasus kriminal gitu kan tuh contohnya. Tapi yang saya tanyakan di sini nih sugesti dari masyarakat. Sugesti di masyarakat. Sugesti. Ada yang tahu? Nih contoh di sini nih kampanye dilakukan presiden. Sikat gigi tiap mandi doang. Itu mah kalau saya sikat gigi nggak ada disugesti sama orang tua. Bisa juga ada anak yang mau yang mau sikat gigi itu karena ditakut-takutin sama orang tuanya gitu kan. Misalnya, ayo nak sikat gigi. Ngapain sih sikat gigi bu? Kamu tahu kalau malam-malam kamu nggak sikat gigi nanti malam-malam kamu mimpi gigimu dimakan ulat semuanya. Terus kamu lihat ulatnya jalan-jalan di mulutmu. That's sugesti. Emang iya ada ulat jalan-jalan di mulutmu. Walaupun iya, kita kan nggak tahu orang kita tidur gitu kan.
Ya, that's sugesti. Akhirnya anaknya takut, akhirnya sikat gigi. Ngajak orang demo, ya that's true, ngajak orang demo misalnya. Misalnya kayak orang-orang, oke, kayak mahasiswa-mahasiswa yang otaknya pada nanggung-nanggung itu disugesti sama eh, orang siapa ya, misalnya yang sedikit lebih berpengetahuan di bidang politik, akhirnya dibilang, ah kita sudah 15 tahun melakukan reformasi tapi tidak ada peningkatan signifikan dalam perpolitikan Indonesia, kita perlu revolusi, dipengaruhi kan otaknya, kalau kita tidak revolusi maka bla 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 bla. Akhirnya turun semua mahasiswa ke jalan demo. Padahal kadang-kadang dah demo di jalan tuh ditanya sama wartawan, apa yang menjadi alasan Anda ikut demo di sini? Apa ya? Wah, aku kurang ngerti ya, aku melu-melu tok kayak gitu. Itu sugesti. Ada yang kadang-kadang hanya dengar hanya dengan amarah misalnya. Karena ini kayak gini, tapi dia sebenarnya nggak punya ide, dia dipengaruhi misalnya kayak gitu. Ada yang kayak gitu, that's sugesti. Oke. Terus identifikasi. Apa itu maksudnya identifikasi? Identifikasi adalah kecenderungan dalam seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, ini yang tadi saya bisa contohkan. Contohnya kayak ibu saya, kayak ibu saya kan guru. Pertamanya saya I don't have any idea about mau jadi apa sih kalau udah gede kayak gitu kan ya. Kalau dulu ditanyain mau jadi apa udah gedenya, saya mau jadi apa ya dulu saya bilangnya. Saya bilangnya mau jadi guru. Kenapa jadi guru? Karena ibu saya guru, saya bilang. Enak, banyak murid-muridnya. Saya juga suka ngajar. Itu karena saya imitasi. Tapi seiring saya besar, saya ingin mengidentifikasi diri saya seperti ibu saya. Saya lihat, jadi guru tuh enak. Dan saya juga kemakan sugesti, gara-gara ibu saya bilang, jadi guru tuh enak, San. Kalau murid libur, kamu juga libur. Kerja setengah hari. Terus, setengah harinya kamu bisa bisnis, katanya. Iya, iya cita-cita saya. Tapi saya salah masuk. Saya ngajar, tapi ngajar anak mahasiswa. Satu nggak ada libur. Kedua kerjaannya lebih banyak. Ketiga, setiap mau ngajar harus belajar. Jadi saya gagal identifikasi ceritanya ini. Makanya saya kepengen alih cita-cita. Saya mau jadi guru TK aja lah, biar menyanyi tiap hari. Muridnya cakep-cakep. Oke, let me tell you a secret. Murid saya naksir saya. Well, itu cerita terkonyol saya pertama kali ngajar. Ini udah punya murid, Miss. Maksudnya nggak mahasiswa saya di Indonesia, kan saya ngajar di kampus di Indonesia. Iya, jadi pas pertama ngajar, saya kan ngajar sastra. Mahasiswa saya yang naksir saya. Harusnya saya lagi seleksi mata gitu kan. Malahan dia yang kecantol. Anyway, itulah enaknya jadi dosen. Segar-segar pemandangannya. Lihat anak muda tiap hari. Jadi nggak bisa tua saya jadinya. Nah, itu contoh identifikasi. Contoh identifikasi gitu ya. Saya berusaha mengidentifikasi diri saya seperti ibu saya yang jadi guru. Tapi saya gagal identifikasi, akhirnya terjebak menjadi dosen. Oh, it's okay. Kalau kata orang itu peningkatan, kalau kata saya mah gagal identifikasi itu namanya. Beneran loh enak jadi guru SD sebenarnya. Oke, yang terakhir faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi adalah simpati. Seperti apa itu simpati? Ya, simpati itu kayak lebih ke
perasaan gitu kan. Otak jadi segar lihat ketawa, Miss. Maksudnya apa? Oh ya, kamu baru masuk ya? Wah, kita mah ketawa dari tadi. Pokoknya di kelas saya tuh isinya ngomongin tentang masyarakat, ketawa, ngelihat realitas sosial. Pelajaran sosiologi tuh enak. Kalau kata anak teknik yang di kampus saya ini ya, kan di kampus saya ini kan banyaknya orang kuliah teknik. Kata mereka bilang apa? Ah, orang humanity itu kayak kayak yang saya pelajari sosiologi gitu kan, itu namanya humanity. Nah, orang humanity itu orang yang nggak niat sekolah katanya. Biarin, itu juga tetap ilmu kan. Iya, kamu sih ketinggalan. Nggak apa-apa. Oke, ya contoh simpati kayak misalnya ada pengungsi di Aceh itu kan, pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh, kita merasa tersentuh, terus kita menolong, apa kayak gitu. Nah, itu bentuk simpati. Kayak gitu ya. Hmm. Saya rasa udah tercover semua, jadi nanti minggu depan kita masuk ke poin B, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke? Yang tadinya ketinggalan, Mawar bisa lihat rekamannya nanti saya upload. Waktu kita udah mau habis. Ya, saya rasa nggak ada pertanyaan. Gampang-gampang kok materi kita nih. Udah ya? Dadah!